Shalom semua Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang diberkati Tuhan. Saya berdoa hari ini dimanapun Anda berada, biar kita siapkan hati kita sama-sama. Kita mau datang ke hadapan Tuhan, kita mau berikan penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Biar hidup kita hari ini jadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, jadi sebuah persembahan, bau yang harum di hadapan Tuhan. Kita siapkan hati kita sama-sama ya Bapak Ibu ya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu dalam rencana-Mu Bapa.
pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Yesus Tuhan, haleluya, ku agungkan Engkau. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Ku mau ikut Engkau Tuhan seumur hidupku. Yesus, 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 I worship you, I lift your name. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Haleluya, haleluya. Sebab Kau Tuhan yang layak, sebab Kau Yesus, Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Terima segala pujian, segala penyembahan, segala hormat, sebab Kau yang layak. Tiada yang seperti-Mu Yesus, tiada yang seperti-Mu, hanya Engkau, hanya Kau Yesus, hanya Engkau. Allah yang perkasa, Allah yang heran. Haleluya, haleluya. Let your name be lifted high. Biar nama-Mu Tuhan ditinggikan, diagungkan. Biar Kau Tuhan yang disembah, dimasyurkan. Biar seluruh bumi menyembah-Mu. Yesus, Yesus, ya nama sih. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau, ku sembah. Sebab Kau yang layak disembah, ku tinggikan. Sebab Kau yang maha tinggi, Yesus Kau yang kudus. Kau pemegang hidupku, Kaulah Yesus, penguasa hidupku. Ku percaya, ku percaya, ku percaya Kau, ku percaya Tuhan. Haleluya, ku percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus Tuhan, ku sembah Kau
sebagai ganti hidupku Tuhan. Pakai aku Tuhan, jadi alatmu. Yesus, Yesus. Biar hari ini Tuhan, kami mau datang ke hadapan-Mu dengan hati yang benar, hati yang lurus, dengan hati yang haus, hati yang lapar mencari Tuhan. Biar hari ini Tuhan Kau beri kami telinga seorang murid, hati seorang murid, teachable spirit, roh yang mudah diajar. Biar kami bukan sekedar orang-orang yang menjalankan rutinitas agama biasa, tapi biar kami benar-benar memberi hidup kami buat Tuhan. Kami mau mengiring Engkau seumur hidup. Kami mau beri yang terbaik dari hidup kami buat Tuhan. Kuasai kami Tuhan hari ini dimanapun kami berada. Apapun sedang kami kerjakan, apapun sedang kami hadapi, kami minta Tuhan biar Roh-Mu berkuasa setiap kami. Penuhi kami Tuhan, kuasai kami. Biar hari ini Tuhan saat ini kami mau lepaskan setiap beban kami, pergumulan kami, ketakutan kami, kekhawatiran kami dalam tangan Tuhan. Sebab kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang sanggup, Tuhan yang mampu, Tuhan yang mau buat jalan keluar dalam hidup kami. Kami percaya saat Tuhan turun tangan, tidak ada yang mustahil buat kami. Tidak ada perkara yang terlalu sukar, tidak ada perkara yang terlalu berat, semuanya mungkin. Sebab Kau Tuhan yang ajaib. Biar hikmat-Mu itu ada buat kami, untuk kami mengerti apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan. Biar hari ini kami punya kuasa, kami punya jalan untuk mengubah hidup kami dengan Tuhan. Kami mau taat dengan firman-Mu, kami mau tunduk di bawah kuasa-Mu, otoritas-Mu. Hari ini Bapak bicara buat kami, lakukan apa yang Kau pandang baik dalam hidup kami Tuhan. Kami memilih percaya bahwa semua rancangan-Mu, semua rencana-Mu pasti mendatangkan kebaikan buat semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, pasti mendatangkan kebaikan buat kami. Terima kasih Tuhan, bicara buat kami sebab kami hari ini hamba-hamba-Mu, kami anak-anak-Mu, kami siap dengar firman-Mu, kami siap diubah, dibentuk, dididik, diajar, ditegur dengan firman. Kami siap diberkati dengan firman. Bicara buat kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu semua, hari ini kita siapkan hati kita ya untuk ibadah dengan Tuhan. Kita mau beri yang terbaik, kita mau beri hidup kita buat Tuhan. Yuk. Hari ini kita belajar tentang hukum menabur. Kita kadang suka salah, orang kalau bicara nabur berarti mereka beranggapan, oh itu berarti nabur uang. Bukan, nabur yang di dalam Alkitab itu bukan sekedar nabur uang Pak Bu. Tapi ada sebuah hukum, ada aturan yang harus kita mengerti baik-baik. Saya bacakan dulu firman Tuhan ya, supaya kita nggak salah ya. Galatia pasal 6 ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Galatia pasal 6 ayat 7 sampai ayat yang ke-9-nya. Saya bacakan firman Tuhan ya. Jangan sesat. Ini ada huruf besarnya. Ini sebuah perintah dan peringatan. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila datang waktunya kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Alkitab menulis begini, ayat ke-7 berkata, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituai. Kata jangan sesat itu ditulis dengan bahasa Yunani planao. Planao itu artinya sesat itu berarti melarikan diri dengan sengaja dari keamanan, dari kebenaran dan dari kebaikan. Jadi waktu kita dengan sengaja melarikan diri Bapak Ibu. Sengaja itu berarti kita berkata begini, oh saya tahu yang benar, saya tahu yang harusnya dilakukan, saya tahu yang berkenan di hadapan Tuhan, tapi kita memilih untuk melakukan yang lain, kita memilih untuk melakukan sesuatu yang malah salah, kita memilih untuk malah lari dari kebenaran, itu namanya planau. Dengan sengaja lari, kabur dari kebenaran. Dengan sengaja kita kabur dari hukum yang benar, dari kebaikan. Waktu kita tahu Tuhan ngomong disuruh nabur,
kita nggak nabur, malah kita maunya ngambil, kita maunya nuai, punya orang kita juga mau tuai, itu namanya planau. Tuhan suruh ngampuni, kita nggak mau, itu namanya planau. Kenapa? Karena kita ngerti hukumnya disuruh ngampuni. Kalau kita ngampuni, Tuhan juga ngampuni kita. Tapi masalahnya kan kadang hati ini nggak rela, Pak. Orang nyakitin kita, terus kita disuruh ngampuni, wah enak bener. Kita nggak mau, kita simpen kepahitan, kita simpan kemarahan, lalu kita cari waktu yang tepat untuk membalas. Nah itu planau. Tahu, tapi nggak dibuat. Ngerti, tapi nggak dilakukan. Mendengar, punya telinga tapi tidak mendengar, punya mata tapi tidak melihat, punya pikiran tapi tidak mengerti, itu planau. Nah, hari ini banyak orang, Kristen terutama, kita itu susah untuk menabur. Kita kalau ngomong nabur, kalau pendeta ngomong tentang menabur, selalu pikirannya, oh pendeta minta duit, oh pendeta nagih kita. Tidak. Memang ada pendeta mata duitan, ada. Saya nggak bilang nggak ada, ada. Ada yang salah, ada Pak Bu. Tapi kan tidak semua. Dan saya pengen kita belajar mengerti dan mengenal baik-baik, belajar untuk menguji segala sesuatu, apakah benar dari Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar hukum yang benar tentang menabur, dan saya berdoa kita punya hati yang terbuka dengan Tuhan, kita punya hikmat yang dari Tuhan untuk mengerti hukum yang benar ini. Alkitab menulis, jangan sesat, karena Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituai. Jadi hari ini kita akan belajar 3 prinsip penting tentang menabur. Hukum pertama tentang menabur seperti yang kita baca hari ini, God knows what you sow. Tuhan tahu apa yang kita tabur. Jadi waktu dia tulis, jangan sesat, sebab Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Artinya begini, do not be fool, jangan jadi orang bodoh, or be fool, atau yang dibodohi. Kita ngerti, oh saya kepingin nabur sesuatu, saya ingin menuai yang baik. Saya kepingin menuai, misalnya, saya kepingin jadi orang kaya, misalnya ya Pak. Kalau kita kepingin jadi orang kaya, berarti kan harus tahu, yang dituai itu kekayaan, berarti yang ditabur kan juga harus worth it. Harus punya nilai yang sama. Tapi kadang-kadang orang kepingin kaya, tapi kerjanya males. Modal nggak mau, susah nggak mau. Kalau ditanya nanti, mau kerja apa? Oh pengennya kerja yang gampang, yang enak, yang mudah, nggak capek, tapi gajinya gede. Bocengli, nggak ada. Ngerti ya? Jadi kadang-kadang kita ini bersikap bodoh, bersikap planau, tahu nggak masuk akal, tapi yang dicari yang itu. Kan nggak bisa. Kalau memang Anda kepingin sesuatu yang berharga, ya berarti siap-siaplah untuk menabur yang berharga juga. Jadi hari ini jangan jadi orang bodoh. Apa yang Anda kepingin, Pak? Apa yang Anda cari dalam hidup ini? Apa yang sedang Anda impikan dalam hidup ini? Apa yang sedang Anda doakan dalam hidup ini, berarti kan siap-siap, harus tahu. Dan saya percaya semua orang itu sebenarnya deep down in their heart, in their spirit, dalam roh mereka, kita semua itu sebenarnya tahu kok harus berbuat apa. Kita ini sebenarnya tahu kok harus melakukan apa itu tahu. Tapi kadang nggak mau. Kita tahu kalau kita lagi butuh, kita lagi minta berkat Tuhan misalnya ya, kita butuh berkat Tuhan misalnya. Tuhan ngomong, naburlah maka kau akan menuai. Alkitab nggak pernah nulis begini, berdoalah maka kau akan menuai. Tidak loh Pak Bu. Saya ngomong ini dengan hati-hati ya. Oh, baca firmanlah maka kau akan menuai. Tidak. Baca firman, baca Alkitab, berdoa, puasa, tidak membuat berkat Tuhan turun. Tidak. Tapi ada ayatnya begini, barang siapa menabur, dia menuai. Jadi kalau Anda ingin diberkati, salah satunya adalah nabur pasti. Kalau Anda nggak nabur, Anda nggak akan pernah diberkati. Menabur itu adalah pintu gerbang dari berkat Tuhan. Ini hukum yang harus kita ngerti. Jangan planau, jangan bunting, karena itu punya fungsinya masing-masing. Anda nggak berdoa, Anda kehilangan Tuhan. Anda kehilangan Tuhan, Anda kehilangan segala-galanya. Anda nggak baca firman, Anda nggak ngerti hukum ini. Anda nggak akan tahu apa yang sebenarnya Tuhan mau, apa yang Tuhan bicara, apa yang Tuhan tulis dan buat hidup kita. Kita nggak akan pernah tahu. Jadi harus ngerti, jangan planau. Jadi sadar bahwa satu, jangan jadi bodoh dan jangan dibodohi. Kalau ada orang-orang lain bilang, oh gak usah perpuluhan, gak usah persembahan. Ini saya gak ngomong persembahan ya, saya ngomong nabur. Tapi di gereja paling banyak perpuluhan, menabur itu identiknya perpuluhan persembahan. Lalu ada nanti orang yang ngomong, udah gak usah perpuluhan, gak usah persembahan, nanti dimakan pendeta. Kalau Anda bingung dimakan pendeta atau tidak, ya tinggal diuji toh. Keuangan pembukuan gereja Anda terbuka apa tidak? Pengeluarannya terbuka apa tidak? Siapa yang ngambil duitnya? Siapa yang punya kuasa untuk mengeluarkannya?
Lalu gajinya berapa pendeta Anda, gembala dan segala macamnya. Tinggal dicari. Hukumnya tidak akan berubah. Walaupun memang kadang ada penyimpangan di sana sini, tapi hukum Tuhan tidak pernah berubah. Alkitab menulis Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituai. Ini tidak bicara hanya uang, tapi kita ngomong step by step dari yang paling gampang. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Jadi kalau kita mau main alasan dengan Tuhan, oh aku nggak nabur karena gerejanya nggak bagus. Oh karena gembalanya mata duitan. Itu kita main game dengan Tuhan. Lah kalau memang gerejamu nggak bagus ya pindah toh. Gampang sekali. Kalau pendetamu nggak beres ya pindah kan. Kan mudah. Itu bukan sesuatu yang susah, bukan sesuatu yang sukar. Jadi jangan bermain-main dengan Tuhan, beralasan 1001 alasan. Aku nggak mau nabur nih karena, oh dia terus-terusan begini. Oh aku nggak mau nabur karena dia begitu. Oh aku nggak mau begini karena begini, karena begitu, karena begini, karena begitu. Kalau Anda bermain-main dengan Tuhan, dia Allah kita, ditulis, dia tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Kita habis-habisan, kita planau, kita lari, kita keluar dari keamanan, kita keluar dari berkat Tuhan, kita keluar dari yang kebenaran. Yang susah siapa? Kita, Pak. Yang berat siapa? Kita. Yang setengah mati juga kita. Jadi hari ini saya berdoa, jangan planau. Jangan lari dari berkat Tuhan, jangan lari dari kebenaran Tuhan. Anda tidak bisa menerima berkat tanpa taburan. Taburan itu adalah pintu gerbangnya Tuhan. Dan Anda tidak bisa menuai tanpa benih yang tepat. Setiap kata taburan, nanti di dalam Alkitab Anda akan coba lihat, perhatikan ya. Setiap kata taburan itu selalu nanti bicara tentang seed, benih. Jadi bukan uang, bukan ya. Menabur bukan uang. Salah satu dari taburan itu bisa bentuk uang. Tapi kalau Alkitab ngomong menabur, yang saya ngomong hari ini tentang menabur, itu bukan bicara uang. Uang itu hanya bagian kecil dari menabur. Tapi setiap kali kita bicara taburan, selalu Alkitab akan menulis sebuah kata namanya seed, benih. Nah, apa itu? Biar kita belajar baik-baik ya. Hari ini kita belajar dulu yang pertama ya. God knows what you sow. Tuhan selalu tahu apa yang Anda tabur. Jadi jangan bermain-main dengan Tuhan. Anda tabur kebohongan, Anda tabur alasan, Anda tabur kelicikan, itu yang Anda tuai. Setiap orang akan menuai apa yang dilakukan. Waktu Anda jujur dengan Tuhan, Anda juga akan menuai yang benar dari Tuhan. Waktu Anda menabur kebaikan, Anda menabur sesuatu yang ilahi, yang supranatural, yang kudus, Anda juga akan menuai yang kudus. Jadi Tuhan selalu tahu apa yang kau tabur. Itu prinsip pertama yang harus kita ngerti. Prinsip kedua, kita mulai yang rada susah ya. You will sow what you sow, it's what you will get. So you will get what you sow. Kau akan menuai apa yang kau tabur. Ada satu prinsip penting yang kita ngerti. Setiap kali kita nabur sesuatu, kita harus berharap untuk menerima yang sama. Kalau Anda nanam jeruk, ya Anda harusnya berharap menerimanya jeruk. Jangan Anda nabur jeruk, lalu berharapnya duit melimpah. Naburnya doa, berharapnya kaya raya. Gak bisa Pak. Jadi jangan salah sangka ya. Oh pengen diberkati, ayo kita doa semalam-malaman, ayo kita baca firman, ayo kita perkatakan, ayo kita begini, kita begitu supaya dapat berkat. Gak ada. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Itu tidak akan melakukan apapun kecuali apa yang sudah ditetapkan bagi dia. Jadi kalau benih jeruk ditabur. Jadi Anda jangan salah. Kita ini kadang maunya gampang. Kita maunya, oh aku puasa lalu semua urusan utang-utang kelar. Lu gak bisa. Kalau pengen utangnya kelar, aturlah keuangannya. Kerjanya dibenerin, etika kerjanya, etos kerja dibenerin, manajemen keuangannya dibenerin, dengan kerja keras, dengan hikmat, dan dengan Tuhan, disitulah ada mujizat. Disitulah namanya berkat. Jadi bukan sepihak, bukan kita diem, cuma duduk, lalu Tuhan suruh kerja kanan kiri, bukan. Itu namanya pembantu, dia bukan lagi Tuhanan. Jadi kita harus sadar baik-baik. Apa yang Anda tuai adalah berdasarkan dari apa yang Anda tabur. Jadi setiap kali Anda menabur sesuatu, ya itulah yang akan kau tuai. Prinsip benih itu adalah reproduce, menghasilkan sesuatu yang sama seperti kita. Kalau Anda menikah lalu punya anak, anak Anda itu adalah benih. Nanti di Alkitab coba perhatikan baik-baik. Setiap kali Alkitab bicara tentang anak, tentang keturunan, selalu ditulis sebagai kata seed, benih. Jadi anak kita adalah reproduce dari kita. Kita reproduce-nya anak. Manusia bereproduksi, keluarnya ya manusia lagi. Kita nggak keluar monyet, kita nggak keluar kucing,
kita nggak keluar yang lain-lain, kita keluarnya sama. Manusia reproduksinya keluarnya manusia. Kalau monyet ya keluarnya monyet, ya dia nggak keluarnya orang, dia nggak keluarnya manusia, dia keluar anjing kah atau ikan, enggak. Semuanya sama seperti awalnya, itu reproduce. Nah, benih itu juga sama. Waktu kita melempar sebuah benih, apa yang kita lempar itu yang akan kita tuai sama. Dia hanya reproduce. Nah, problemnya adalah ini. Waktu Anda melempar benih yang baik, ya Anda akan mendapat hasil yang baik. Tapi waktu Anda melempar benih yang jahat, benih yang buruk, Anda juga akan mendapat hasil yang buruk. Anda lempar sebuah biji jeruk. Kalau biji ini bagus kualitasnya, jeruknya manis. Tapi kalau Anda lempar biji ini kualitas jelek, ya asam lah jeruknya. Jadi setiap kali Anda melempar benih, benih apa yang kau lempar, itu yang akan keluar. Oh, kita nabur di gereja misalnya. Aku kasih segini, nanti kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Kalau aku kasih 1 juta, dia kembalikan 100 juta. Anda jangan salah ya Pak. Waktu kita ingat baik-baik. Jangan planau. Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Waktu Anda mau jual beli dengan Tuhan, kita nanti malah ruwet sendiri loh. Kita berusaha nyuap Tuhan, kita berusaha nyuap Tuhan, kita pikir kalau kita kasih, oh dia nanti jadi paise, dia sungkan, lalu dia berkati kita lebih lagi. Tidak. Segala sesuatu yang kita punya itu milik Tuhan. Jadi jangan berpikir kita memberi Tuhan, kita bayar dia, kita berkati dia. Tidak loh Bapak. Dia yang berkati kita. Nah, dari apa yang dia percayakan ke kita kelolalah ini. Ingat panggilan Adam dan Hawa. Kelolalah taman ini. Kuasailah taman ini. Kerjakanlah taman ini dengan semua isinya. Jadi panggilan kita itu bukan untuk menjadi pemiliknya, tapi menjadi pengelolanya. Kita mengelola apa yang Tuhan percayakan buat kita mengerjakan apa yang baik supaya menghasilkan lagi. Tuhan juga ngomong kepada Adam Hawa, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Beranak cuculah, bermultiplikasi, bereproduksi, keluarkan lagi benih-benihmu. Kuasailah bumi. Ini hukum dari menabur, Pak. Jadi kita harus ngerti baik-baik. Saya bacakan dulu firman-Nya ya, ayat yang Galatia 6 ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, dia menuai kebinasaan. Jadi kalau Anda menabur dalam dagingmu, kita menabur hawa nafsu, kita menabur dosa, kita menabur kebencian, kita menabur kepahitan, kita akan menuai kebinasaan. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, dia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Alkitab menulis, Paulus menulis, oh kalau kau tabur dalam daging, kau tuai kebinasaan. Kalau kau tabur dalam roh, kau tuai kehidupan. Ada taburan dalam roh, dalam daging dan segala macam. Berarti nabur itu bukan cuma uang. Jadi kalau ada orang bilang nabur itu berarti duit, salah. Karena duit tidak bisa ditabur di alam roh. Duit tidak bisa ditabur secara roh, tidak bisa. Tapi Paulus menulisnya begitu. Berarti ada sebuah prinsip yang kita harus mengerti tentang menabur. Ada di dua alam yang berbeda. Jadi hari ini kita belajar ya. Ada 3 macam benih sebenarnya. Ini biar kita mudah saja mengerti. Ada satu namanya benih fisikal. Kalau kau menabur dalam daging, berarti ada taburan secara daging itu ada Pak. Baik atau benarnya nanti kita akan belajar. Tadi saya sudah bilang, benih itu hanya bisa mengeluarkan sesuatu yang memang sudah ditetapkan bagi dia untuk menghasilkan. Jadi kalau benih jeruk ya dia bisa menghasilkan jeruk, kalau benih apel hanya bisa menghasilkan apel. Nah, dari setiap benih yang ada ini, benih ini kualitasnya baik atau tidak. Kalau kualitas ini baik, ya kau mendapat apa yang kau mau. Anda akan menuai apa yang Anda cari. Tapi kalau ternyata benihnya jelek, ya Anda akan menuai apa yang kita nggak mau. Asem kah dan segala macamnya, rasanya nggak enak. Nah, jadi kita harus sadar, ada menabur secara fisik, secara jasmani, secara daging ini ada yang dikerjakan. Lalu Alkitab menulis ada menabur dalam roh. Kalau menabur roh itu kita bilang supranatural ya. Ada yang taburan yang kita kerjakan di alam yang supranatural, kita menuai kehidupan katanya. Berarti kalau ada tuaian, ada benih di alam supranatural, berarti ada juga benih yang natural. Saya pelan-pelan supaya Anda agak bingung. Paulus menulis, barang siapa menabur dalam daging, itu secara fisik, secara jasmani, berarti ada taburan, ada benih fisik yang harus kita tabur. Nah, kalau kita naburnya secara daging yang jahat, ya berarti kita akan menuai kebinasaan. Tapi kalau kita bisa menabur yang tepat seperti apa nanti kita belajar. Kita akan menuai yang baik.
Lalu ada tuaian benih yang supranatural. Kita menuai kehidupan katanya. Nah, kalau ada yang natural, yang supranatural, berarti kan ada yang natural. Ada berarti. Jadi kita akan belajar 3 jenis benih hari ini. Ada benih yang fisikal, ada benih yang supranatural, ada benih yang naturalnya. Nah, dari mana bedanya kita belajar baik-baik ya. Hari ini kita ambil contoh lah. Satu orang dari Alkitab kita namanya Yakub. Saya bacakan dulu ya. Kejadian 30 ayat 31. Kejadian pasal 30 ayat 31. Kejadian pasal 30 ayat 31 sampai ayat yang ke-34. Saya bacakan buat kita semua ya. Kata Laban, apakah yang harus kuberikan kepadamu? Jawab Yakub, tidak usah kau berikan apa-apa kepadaku. Aku mau lagi menggembalakan kambing dombamu dan menjaganya, asal engkau mengizinkan hal ini kepadaku. Hari ini aku akan lewat dari tengah-tengah segala kambing dombamu dan akan mengasingkan dari situ setiap binatang yang berbintik-bintik dan berbelang-belang. Setiap domba yang hitam dan segala kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik, itulah upahku. Dan kejujuranku akan terbukti di kemudian hari apabila engkau datang memeriksa upah. Segala yang tidak berbintik-bintik atau berbelang-belang di antara kambing-kambing dan yang tidak hitam di antara domba-domba, anggaplah itu tercuri olehku. Kemudian kata Laban, baiklah jadilah seperti perkataanmu itu. Jadi Yakub itu minta suatu ketika. Dia kepingin karena dia sudah kerja sekian lama kepada Laban, dia nggak dikasih apa-apa, lalu dia mau minta sesuatu lah. Laban, aku akan gembalakan kambing dombamu lagi, tidak usah kau kasih upah. Nggak usah dibayar, nggak usah digaji. Hanya kalau ada di antara kambing domba itu yang berbintik, yang berbelang, yang garis-garis begitu ceritanya, atau yang hitam-hitam, itu buat aku. Nah kalau Anda tahu, namanya domba itu kan nggak ada yang bintik ya. Nggak ada yang belang, nggak ada yang hitam-hitam, nggak ada. Semua domba itu warnanya harusnya putih. Harusnya, kalau Anda lihat domba yang coklat-coklat itu domba kotor. Tapi ini dia ngomong, kalau ada itu buat aku. Jadi secara presentasi, Laban dia berpikir, Laban kan seorang pengusaha, seorang bisnismen, dia berpikir kecil persentase itu, ya sudah, kau ambillah, diokekan. Nah, Yakub kepingin untuk dia punya berkat sendiri, dia dapat harta sendiri, dia kepingin menuai, tapi perhatikan baik-baik, dia tidak menuai, dia tidak melakukan dengan ngawur-ngawur, dia tidak planau, dia melakukan dengan cara yang tepat, dia melakukan hal yang pertama, benih secara fisikal, secara fisik, secara jasmaninya. Apa yang dia kerjakan? Perhatikan ayat ini. Ayat ke-31 berkata, aku mau lagi menggembalakan kambing dombamu dan menjaganya. Aku mau lagi, gak usah digaji, aku mau. Secara fisik dia ada di situ. Secara fisik tenaganya, waktunya, energinya keluar kepada kambing domba itu tanpa bayaran. Tanpa upah loh Pak Bu. Perhatikan ya, dia ngomong gini, tidak usah kau berikan apa-apa padaku. Aku mau lagi menggembalakan kambing dombamu dan menjaganya, asal engkau mengizinkan hal ini kepadaku. Hari ini kebalikannya terjadi. Oh aku akan kerjakan itu, gajinya berapa? Kalau gajinya cocok, aku kerjakan. Apakah salah? Tidak. Tidak salah, tapi juga nggak benar. Kalau Anda pengen dihargai, kita sudah belajar dari bulan lalu, kalau Anda pengen dapat high price buat hidup kita pengen dihargai tinggi, kita pengen dinilai tinggi, ya berarti worth kita juga harus tinggi. Kalau kita cuma fokus dengan uangnya, aku dapat berapa ya aku kerjakan apa. Ya kita nggak akan pernah bisa jadi lebih daripada orang lain. Kita akan cuma average rata-rata. Gak ada bedanya, kita nggak punya nilai lebih kok, kita nggak punya worth dalam hidup ini. Kita nggak punya value yang tinggi. Belajar dari Yakub. Yakub itu sudah bekerja berapa puluh tahun, tidak terima apa-apa, tidak digaji, dan dia ditawari, kau mau apa? Aku tidak mau apa-apa, tidak usah kau kasih aku apa-apa, hanya aku minta nanti, aku akan gembalakan kambing dombamu. Dia secara jasmani, dia rela, bergerak, melangkah, real, bukan doa, bukan di awan-awan, berharap-harap cemas, dengan atas dasar nama iman. Oh aku percaya Tuhan berkata, tidak. Iman itu melangkah, iman itu bergerak. Kalau iman tidak bergerak itu perbuatan yang mati. Hari ini saya berdoa kita berubah. Orang Kristen kita harus berubah. Jangan cuma sekedar berharap-harap cemas. Yesus kita itu bukan jin dalam botol yang kita gosok-gosok dalam lampu.
lalu keluar, lalu mengabulkan segala keinginan kita dan kemauan kita. Tidak. Ada hukum yang ditetapkan, lakukanlah itu. Secara fisik dia keluar, aku gembalakan kambing dombamu. Aku akan jaga mereka. Tidak usah kau gaji, aku akan jaga. Apakah cuma itu? Tidak. Saya baca ayat di bawahnya. Kejadian 31 ayat 6. Kejadian 31 ayat 6 dia berkata begini. Dia ngomong, si Yakub ngomong pada istri-istrinya, Rahel dan Lea. Dia berkata begini, juga kamu sendiri tahu bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatku pada ayahmu. Tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku. Tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Jadi Yakub berkata bahwa dia mau jaga kambing dombanya, dia mau gembalakan kambing domba Laban, itu bukan sekedar dijaga. Bukan sekedar kata-kata lip service, ya udah gue jagain dari jauh lah. Enggak, dia bekerja sekuat-kuatnya. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris lebih bagus dia berkata begini. And he know that with all my power, I have served your father. With all my power, dengan segala kekuatanku, aku telah melayani ayah. Walaupun 10 kali dia mengubah upahku. 10 kali Pak Bu, gajinya diganti-ganti sesuka hati. Dan akhirnya gak dapat apa-apa. Gak ada. Tapi toh dia tetap beri sekuat tenaganya. Kalau orang ingin diberkati, dan saya percaya semua orang ingin diberkati. Gak ada orang gak ingin diberkati. Gak ada orang gak kepingin kaya, gak ada. Tapi yang problem adalah, ada orang kepingin kaya, tapi gak mau susah. Orang kepingin kaya, tapi gak mau repot. Orang kepingin kaya, tapi gak mau modal. Dia gak bisa. Kemarin beberapa waktu lalu ada orang nanya saya begini. Pak, saya mau konsultasi. Saya mau kerja, ditanya. Saya mau bisnis. Bisnis apa yang kalau saya kerjakan pasti berhasil? Saya bilang nggak ada. Semua bisnis, semua pekerjaan itu gambling. Anda nggak tahu apakah modal yang kau keluarkan ini, kerja keras yang kau keluarkan ini akan menghasilkan berapa, kita nggak pernah tahu Pak. Nggak ada yang berani ngomong, nggak ada yang berani jamin. Oh kalau kau keluarkan modal, jual nasi goreng, modal 1 juta, kau akan dapat 10 juta, kau pasti sukses jadi orang kaya. Gak ada yang berani ngomong, siapa yang berani? Gak ada. Kita semua tahu, Anda mau modal berapapun, yang siapa berani bilang, siapa yang berani jamin? Gak bisa. Semua bisnis pasti gambling. Kita jalanin dulu baru kita tahu. Kalau perhitungan di atas kertas, kalkulasi kita semua pasti cuan, pasti. Oh kita jual nasi goreng modalnya, beli beras, beli kecap, beli minyak, beli LPG, oh kalau di rata-rata misal modalnya itu adalah 5.000. Kita jual 15.000, kita cuan 2 kali lipat, kita cuan 3 kali lipat. Secara hitungan betul, tapi begitu kenyataan di lapangan, ntar gak ada yang belilah, ntar salah masak lah, ntar begini, banyak. Dan kita gak akan pernah tahu, tidak ada bisnis yang pasti sukses itu gak ada. Gak ada bisnis yang fail proof, gak ada. Kita mau bicara, oh kita masuk di saja, asuransi misalnya. Atau kita masuk di investasi, kita beli emas, kita nggak akan rugi. Siapa bilang? Kalau ternyata nanti emas harga turun, ya kita rugi semua sama. Jadi tidak ada bisnis yang tidak mungkin gagal, nggak ada. Semua bisnis itu gambling. Harus dijalani, dihitung sebaik mungkin, dicek sebaik mungkin, diriset sebaik mungkin, lalu kita jalan, kita melangkah. Orang bisnismen tahu prinsip ini. Kalau pengen dapat sesuatu harus jalan dulu. Gak bisa cuma ngomong, gak bisa cuma berharap, gak bisa cuma wah nantilah kita, gak bisa. Harus jalan dulu. Tapi orang Kristen kadang-kadang gak ngerti. Kepingin diberkati, kepingin terima sesuatu, tapi gak mau jalan. Makanya andalannya kadang-kadang doa. Saya mau bilang ini ya, yang jadi sumber masalah buat orang Kristen sekarang ini bukan kurang doa Pak. Justru kita ini kebanyakan doa, kurang action. Doa terus Tuhan berkati, Tuhan tolong, tapi gak jalan. Lah gimana? Paulus menulis satu ketika sebuah peringatan keras. Kalau orang tidak kerja jangan makan. Artinya kalau dia tidak bekerja, dia tidak melangkah, ya jangan berharap. Berkat gak bisa turun. Kita dikasih tangan ini bukan hiasan loh Bapak. Kita dikasih pikiran itu bukan hiasan. Untuk dipakai, untuk berkarya, untuk bekerja, untuk menghasilkan sesuatu. Panggilan Tuhan kepada Adam dan Hawa pertama kali bukan leha-leha. Nikmatilah, makanlah buah-buahan sampai kenyang, sampai gemuk. Nikmatilah semuanya. Kalau mau berenang di situ ada sungai, nikmatilah. Have fun of your life. Enggak, kerjakanlah, kuasailah, kembangkanlah semua ini yang kuperintahkan kepadamu.
Itu yang perintah Tuhan, disuruh ada kerjanya. Jadi menabur secara fisik wajib. Jadi jangan cuma sekedar doa, jangan cuma sekedar iman, jangan cuma sekedar baca firman. Ora et labora. Kalau cuma ora, doa-doa nggak labor, ya nggak dapat apa-apa. Atau kebalikan, labor doa nggak doa, kerja keras mati kita suatu hari nanti. Semua harus balance. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Itu prinsip pertama. Yakub melakukan itu. Ingat ya, Yakub itu bekerja 14 tahun lamanya untuk Rahel dan Lea. Jadi 14 tahun dia kerja sama Laban ceritanya. Dan setelah 14 tahun ditambah 6 tahun lagi dia bekerja untuk mendapatkan ternak ini. Yang belang-belang yang tadi, yang bintik-bintik ini. Jadi total 20 tahun dia kerja sama Laban. Dan selama 20 tahun itu dia bekerja sekuat-kuatnya. Bukan seala kadarnya. Bukan sesempat-sempatnya. Bukan sebisa-bisanya. Bukan. Sekuat-kuatnya. Saya kemarin lagi ada orang yang kerja di tempat saya. Mungkin juga orangnya lagi dengerin. Kalau denger biar ini jadi sebuah pelajaran. Sebuah hikmat Tuhan. Ada yang kerja di tempat saya, lalu saya kasih dia sebuah tugas. Kamu bukalah kaleng ini. Ini kaleng ini macet ceritanya. Bukalah. Ku kasih obeng, ku kasih palu. Bukalah. Bagaimana caramu terserah, pokoknya bukalah. 2 menit kemudian, dia datang ke saya, dia bilang, Pak, gak bisa dibuka itu. Loh, kenapa? Macet. Loh ya saya tahu macet, makanya saya suruh kamu buka. Kalau nggak macet, saya nggak suruh kamu. Justru karena saya tahu itu macet, ku suruh kamu. Makanya karena saya tahu macet, ku kasih obeng. Karena saya tahu macet, ku kasih palu. Tapi nggak bisa Pak. Ya sudah, ku ambil alih lah. Ku ambil kalengnya, ku ambil obengnya, ku ambil palunya. Saya kerjain sendiri Pak Bu. Singkat cerita terbukalah kaleng itu. Ini masalahnya bukan sekedar, wah cuma buka kaleng, bukan. Masalahnya adalah physical seat-nya. Kita pengen dapat berkat besar, oh aku pengen digaji mahal. Ya, tapi buka kaleng aja nggak bisa. Buka kaleng aja terus menyerah. Susah? Tahu susah. Kalau nggak susah ya nggak ada yang nyuruh Anda. Kalau nggak susah aku kerja sendiri. Tapi yang susah bukan berarti mustahil. Bisa. Kalau nanti saya suruh, kamu nanti beli sesuatu harganya sekian. Oh nggak ada barang harga segitu. Cari dulu. Jangan cepat mengambil kesimpulan, oh nggak bisa, give up. Nggak mau susah, nggak mau repot, nggak mau berat, maunya gampang, maunya nilai tinggi. Nggak bisa. Jadi physical seat-nya harus ada. Dia kerja sekuat-kuatnya, 20 tahun lamanya, setia begitu rupa, Tuhan angkat. Jadi secara benih fisiknya harus ada Bapak Ibu. Hari ini benih fisik apa yang Anda kerjakan? Anda pengen diberkati? Apa yang Anda tabur? Secara fisik nih loh, apa yang Anda kerjakan? Bisnis Anda, pekerjaan Anda, tugas Anda, dengan cara apa kok kerjakan? Kemarin sejak bulan lalu kita sudah belajar. Tema kita dari bulan ke bulan akan berjalan dan selalu berhubungan. Kita kemarin bulan lalu bicara masalah value, word, kita bicara masalah kualitas minggu lalu. Anda mau dinilai mahal bagaimana kalau kualitasnya nggak ada? Bagaimana punya kualitas kalau setiap kali dikasih tugas nggak pernah kelar? Buka kaleng gagal, beli ini gagal, lakukan itu gagal. Lah terus dari mana kualitasnya? Lalu dari mana nilainya? Nggak bisa. Setiap kali kalau Anda baca Alkitab coba perhatikan ya. Tuhan setiap kali kasih perintah kepada sesiapapun di dalam Alkitab, mesti susah perintah. Musa dipanggil, Musa kau pergi ke Firaun. Loh, Musa ini pelarian loh Pak. Disuruh datang ke istana Firaun. Lah kan itu kan sama saja setor nyawa. Kau pergi ke Firaun, kau bilang sama Firaun, izinkan semua bangsaku keluar sebab kami mau menyembah Tuhan. Lalu dia kasih ancaman, kalau kau tidak keluarkan bangsa ini, 10 tulah akan datang kepadamu. Gak main-main loh Pak. Dia suruh Yunus, kau berangkat ke Niniwe. Yunus itu rakyat jelata. Dia bukan bangsawan, dia bukan raja. Disuruh datang ke Niniwe, sebuah kota besar yang jahat, kata Alkitab. Tidak kenal siapa-siapa, tidak punya koneksi siapa-siapa. Berangkatlah sebatang kara, kasih tahu mereka bertobat. Apa gampang? Tidak. Kalau Anda hari ini kusuruh pergi ke Pakistan sana, ke medan perang. Ke Islamabad kah, atau ke
Fallujah atau kemana yang lagi perang, kasih firman di situ. Kita belum tentu berangkat loh, rasanya juga nggak berangkat malah. Kita di tengah-tengah negara damai aja kita nggak jalan kok. Kita mau ngomong firman aja susah kok, kadang-kadang males, apalagi ke tempat yang susah. Semua perintah Tuhan nggak ada yang gampang. Tapi mereka kerjakan. Ingat, yang susah bukan berarti mustahil. Bisa dikerjakan. Cuman kita harus ngerti, harus rela. Ada physical sheet, ada benih secara fisik yang harus kita kerjakan. Itu dari kita, fisik ya Pak. Jangan ngomong roh, jangan ngomong iman, jangan ngomong pengharapan, jangan ngomong doa. Fisik ini loh, kerja dulu, jalan dulu. 20 tahun lamanya. Yakub bekerja sama Laban dengan sekuat-kuat tenaganya. Secara fisik dia nggak main-main 20 tahun. Jadi secara benih fisiknya harus ada. Yang kedua kita belajar namanya benih natural. Ada natural seed. Natural seed ini apa? Coba kita baca dulu ayatnya. Kejadian 30 ayat 41 sampai 42. Kejadian 30 ayat 41 sampai 42. Dan setiap kali apabila berkelamin kambing domba yang kuat, maka Yakub meletakkan dahan-dahan itu ke dalam palungan di depan mata kambing domba itu supaya berkelamin dekat dahan-dahan itu. Tetapi apabila datang kambing domba yang lemah, ia tidak meletakkan dahan-dahan itu ke dalamnya. Jadi hewan yang lemah untuk Laban dan yang kuat untuk Yakub. Perhatikan baik-baik. Dia waktu sudah ngomong, aku mau minta yang bintik-bintik, yang belang-belang, yang hitam. Nah, waktu dia sudah milih, dia mulai berpikir, dia mulai bekerja, dia pilih, dia tahu, perhatikan ya, dia tahu kalau domba ini kuat, anaknya juga kuat. Kalau domba ini bagus, kualitasnya anaknya juga bagus. Kalau lembek, lemah, ya anaknya juga lemah. Karena itu adalah reproduce, ingat ya, benih hanya akan reproduce apa yang dia sudah ditetapkan untuk apa. Jadi kalau memang kuat benihnya bagus, ya anaknya bagus. Kalau jelek, ya jelek lah semuanya. Nah, dia tahu prinsip ini. Ini namanya natural seed. Kita harus ngerti secara naturalnya apa. Jadi jangan, wah ini ada kambing sakit-sakitan, dengek, udah gopok mau mati kayaknya. Tapi dengan iman kita percaya anaknya gagah perkasa. Itu mencobai Tuhan. Itu bukan beriman. Itu antara bodoh dan gak tahu diri. Dikasih Tuhan kita ini pikiran untuk berpikir, untuk mengerti natural seed-nya ini apa. Oh, aku pengen diberkati, aku pengen punya rumah, aku pengen punya mobil, aku pengen punya ini, punya itu, punya itu, punya itu. Ayo melangkah. Aduh, jangan dong. Nanti gimana? Ayo, pengen punya rumah, ayo beli, nyicil, nggak apa-apa. Kita kerja, kita atur manajemen kita atur bisnis kita atur keuangan kita DP, kita bagi KPR, kita atur bagaimana bulannya yang sebisanya, yang kira-kira kita mampu. Oh, gak mau. Kenapa? Takut. Nanti kalau modal sudah masuk, terus gak bisa bayar, lalu hilang, rumah disita gimana? Gembel dong. Lah ya iya. Ingat ya, tidak ada bisnis apapun di dunia ini yang fail proof. Yang dijamin gak akan gagal. Gak ada. Termasuk kita, berkat juga sama. Kita pengen sesuatu, lalu aku pengen rumah, tapi aku pengennya enak. Ya gak ada. Siapa mau kasih rumah? Gak ada. Kalau Anda mau, you must fight for it. Berjuang sekuat-kuatmu untuk mendapatkan apa yang kau mau. Dengan Tuhan, berkat Tuhan, usaha kita gak sia-sia. Emang gak ada yang berani jamin. Tapi Tuhan memberi jaminan yang dia rancangkan, yang dia izinkan pasti mendatangkan kebaikan. Pasti. Jadi natural seed-nya harus ada. Gak ada orang kerja enak, kerja gampang, kerja cepat, gaji gede. Dari mana? Gak ada. Kalau kejahatan mungkin iya, jual narkoba mungkin iya. Kerjanya cepat, kerjanya gampang, duitnya gede, risikonya gede. Dan jahat lagi. Jangan dong. Kerjalah yang benar, kerjalah yang lurus, jujur, dengan Tuhan, dengan berkat Tuhan kita berhasil. Jadi secara natural seed-nya harus tahu diri, harus sadar. Hukum alam ini nggak bisa dibuang. Jadi kalau Anda pengen, oh aku lagi kerja nih. Saya lagi kerja, jualan es cincau misalnya. Ya jangan berharap Tuhan aku berkati es cincauku berubah jadi rumah. Gak bisa. Jangan buang-buang waktu. Jangan jadi orang Kristen yang bodoh begitu loh. Yesus itu Tuhan kita itu bukan Santa Claus ya. Kita
Tuhan cincau, kutukar dengan rumah. Ingat, benihnya apa yang dituai ya sama. Dan yang benihnya cincau ya tuainya ya cincau. Nah terus kalau cincau jadi rumah mewah, mobil Ferrari. Nggak masuk akal dong. Natural seeds itu loh di mana? Jadi harus ada, kalau Anda kepingin menuai yang besar, ya berarti taburannya harus besar. Firman di bagian lain menulis begini. Barang siapa menabur sedikit, menuai sedikit. Barang siapa menabur banyak, menuai banyak. Ya berarti barang siapa tidak menabur, ya tidak menuai apa-apa. Tapi kadang-kadang sama kita dibolak-balik, barang siapa menabur sedikit, menuai banyak dengan iman. Iman itu bukan mantra ajaib. Ingat ya, Allah kita tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Anda berani main-main begitu, susah hidup. Natural seed-nya harus ada. Secara physical seed-nya harus ada. Secara jasmani kita siap bayar harga. Secara natural seed-nya, perhatikan dong. Jadi orang Kristen jangan cuma meleleng di udara kayak kuntilanak. Dengan iman dalam nama Yesus, tidak. Kadang pendeta juga suka PHP. Nggak nyalain, kalau jemaatnya rada-rada bodoh juga nggak terlalu nyalain jemaatnya. Kadang pendetanya ya bodoh juga kok. Kemarin saya baru beberapa waktu lalu saya sering dengar begini, ada pendeta ngomong. Yang punya hutang, angkat tangan, kita berdoa. Percaya dalam nama Yesus, tahun ini hutang Anda dilunaskan. Katakan amin yang percaya. Lalu jemaat rame-rame, amin. Apakah utangnya lunas? Tidak. Hutang Anda tidak akan lunas hanya karena Anda bilang amin. Hutang Anda lunas kalau Anda bisa melakukan physical seed. Seednya, benih secara jasmaninya ada, natural seed-nya ada. Ini jangan dibuang. Jangan langsung loncat supranatural. Gak bisa. Yang di tengah-tengah ini loh. Natural seed-nya ini harus ada. Harus ngerti dong. Punya utang. Waktu utang gak pamit Tuhan. Waktu utang gak tanya Tuhan. Waktu utang Tuhan gak dapat apa. Begitu bayar utang terus Tuhan diseret-seret. Tuhan tolong Tuhan. Tuhan cari. Tuhan berkat. Yang cengli gitu loh. Yang bener lah. Jadi mulai dibenerin. Ada natural seed. Yakub tahu sekali. Apakah Yakub kurang rohani? Yakub itu sangat rohani, Yakub itu sangat profetik. Tapi dia ngerti natural seed-nya. Dia tahu kalau kambing ini kuat, ya dapat anakan yang kuat. Kalau kambing ini lemah, dia dapatnya lemah. Jadi jangan berubah. Hari ini kebanyakan orang Kristen, physical seed, kalau ada, ini juga kalau ada. Kalaupun ada, langsung loncat ke supranatural. Yang naturalnya hilang. Ini jadi kayak orang gila. Kan? Makanya banyak dukun-dukun di gereja. Banyak mistik di gereja. Wah, kalau kau pakai minyak urapan, oles di dompetmu tebel. Kalau kau oles minyak urapan di mobilmu gak akan kecelakaan. Siapa bilang? Kita ini bukan main dukun-dukunan. Kita bukan mau main mistik-mistikan. Minyak urapan, bagus ya. Tapi minyak urapan tidak punya kuasa atas hidupmu. Yang punya Tuhan. Anda mau taruh Alkitab di mobil, taruh di dashboard supaya terhindar dari segala mara bahaya, supaya nggak dicuri, supaya nggak ditabrak, supaya nggak lecet. Coba taruh tetap lecet. Kenapa? Alkitab tidak punya kuasa dalam hidup kita. Yang punya kuasa firman di dalamnya, bukan bukunya. Jadi jangan salah, jangan bendanya. Orang ini kadang pemalas sih. Gak mau baca firman, gak mau hidup firman, jadi kita ambil bukunya saja. Disuruh pisahkan dirimu. Pisahkan dirimu itu kata asli, terjemahan asli dari kata urapan. Di waktu Tuhan ngomong, aku mengurapimu, itu berarti aku memisahkanmu dari hidup duniawi. Aku memisahkanmu dari kumpulanmu yang jahat. Kita nggak mau pisah, kita tetap mau kumpul sama teman-teman yang nggak karuan, kita tetap mau kumpul sama teman-teman yang menurut kita fun, kita mau tetap hang out, kita mau tetap, aku mau enjoy, tapi juga kepingin berkat Tuhan, karena males bayar harga, kita pakainya minyak urapan. Shortcut, cara gampang. Ya nggak bisa. Itu kayak orang, aku mau kurus tapi nggak mau diet, aku tetap mau makan semuanya, aku tetap mau rakus, mau makan tapi mau kurus. Ya mimpilah di siang bolong sampai mati gak bakal kurus. Lalu orang ngerti. Ada yang pinter. Karena orang itu males, sukanya shortcut, pengen kurus tapi gak mau repot, pil. Kalau kau minum pil ini turun 10 kilo langsung sejam. Wah orang berbondong-bondong, ayo kita beli. Apakah kurus? Enggak, injelian terlama-lama. Kita dibodohin begitu rupa, ingat ya. Melanau, jangan full atau full. Jangan bodoh dan jangan dibodohi orang. Cerdaslah Pak Bu.
Ini di dalam kepala kita ini ada benda, otak namanya. Ayo dipakai. Kadang-kadang saya ini jadi gemes. Alkitab nulis, Alkitab ngajar. Kita nggak baca, kita nggak belajar, kita nggak cari tahu, hidup ngawur-ngawur, terus komplain, Tuhan kenapa hidupku begitu? Ya, bukan salah Tuhan, salah kita. Ayo belajarlah. Physical seed, natural seed, jangan dihilangin ini. Harus tahu, Yakub nggak asal main, terserah. Mau kambing G, kawinin, pasti keluar anak bernama Yesus. Enggak. Kambing lemak, kambing bengek, kita kawinin biar nanti kuat anak. Enggak. Ini rumus ini kadang-kadang dipakai sama orang. Anak-anak sekolah, ujian, gak belajar, dalam nama Yesus pasti berhasil. Tidak mungkin dipermalukan. Gak naik aja. Bisnis sama. Kerja gak kawur-kawur, gak karu-karuan, gak ada kualitas, gak ada kontrol. Tapi dengan Yesus kita berhasil mimpi. Gak ada perhitungan, gak ada riset pasar, gak ada marketing. Tuhan dalam nama Yesus pasti booming. Gak bisa. Natural seed harus ada. Jadi iman, kalau Anda baca Alkitab, iman menginjak bumi. Bukan melayang di udara. Yang melayang di udara itu cuma kuntilanak. Iman menginjak bumi. Iman itu di sini, dipakai. Dikerjakan. Physical seed. Natural seed. Baru lompat ke spiritual seed. Nah, kalau kita ngomong spiritual seed, kita akan bertanya sebuah pertanyaan begini. Kenapa Yakub memilih kambing domba yang belang-belang, yang bintik-bintik, yang garis-garis, yang hitam-hitam? Kenapa? Dapat ide dari mana dia? Kenapa dia nggak pilih aku mau yang gemuk, atau aku mau yang pincang, atau aku mau yang kalau aku panggil dia datang itu punya aku ya? Enggak, yang belang-belang, yang bintik-bintik, yang hitam. Dari mana? Kan kita harus tahu, dari mana dia dapat ini. Kalau kita ngerti dari mana, gambaran kita jadi clear. Dari mana? Dari Tuhan ternyata. Coba baca baik-baik. Kejadian 31 ayat 11. Kejadian pasal 31 ayat 11 sampai ayat 13. Dan malaikat Allah, perhatikan baik-baik. Dan malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu, Yakub. Tanda seru, perhatikan. Sebuah peringatan dan sebuah perintah. Jawabku, ya Tuhan. Ya, pay attention, ada tanda seru. Lalu ia berfirman, angkatlah mukamu dan lihatlah bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban itu kepadamu. Akulah Allah yang di Betel itu di mana engkau mengurapi tugu dan di mana engkau bernasar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Tuhan sudah ngomong dari awal. Dari mana Yakub bisa ngomong, Laban, nanti kalau ada kambing yang belang-belang, bintik-bintik, hitam-hitam kasih aku ya. Dari mana? Karena Tuhan ngomong. Supranatural. Secara natural gak ada kambing belang-belang, gak, domba belang-belang gak ada. Tapi karena Tuhan ngomong, dia percaya supranatural. Tapi naturalnya harus ada loh. Kalau gak ada naturalnya gak bisa. Physical, natural, baru supranatural ini loh. Perhatikan baik-baik ayat ini, saya ulang ya. Ayat yang ke-12. Lalu ia berfirman, Tuhan berfirman, angkatlah mukamu dan lihatlah. Perintah pertama disuruh angkatlah mukamu. Dan jangan lupa, ayat di atasnya dibilang, malaikat Tuhan berfirman kepadaku dalam mimpi. Ini mimpi. Tapi di dalam mimpi itu Tuhan ngomong, angkat mukamu, lihat. Yang dilihat apa Pak Bu? Mimpi nih. Dia gak bisa lihat apa-apa loh. Karena ini mimpi. Tapi disuruh lihatlah. Yang dilihat apa? Vision. Visi. Di depan ini nanti akan ada kambing domba. Yang berloreng-loreng. Yang berbintik-bintik. Yang bercoreng. Yang belang. Akan ada. Dan dia percaya. Dia lihat visi itu. Dia pegang visi itu. Dia ambil. Dia percaya. Dia hidupi. Mulailah physical seed-nya dibuat. Dia minta sama Laban. Aku minta, kau gak usah bayar upahku. Aku minta, kalau ada yang berbelang, kalau ada yang berbintik, kalau ada yang bercoreng, buat physical seed-nya jalan, dia jagai itu, dikasih makan yang benar, dirawat yang benar, karena dia tahu bahwa nanti dari benih kambing domba ini, anak ini akan ada yang jadi milik dia.
Natural seed-nya dia tahu, dia pilih yang kuat, yang bagus. Ditaruh di sana, inilah yang akan mengeluarkan benih. Jadi bobotnya itu, bibitnya ini disiapin. Bukan ngawur-ngawur. Bukan ala kadar seada-adanya kambing domba lewat terus diambil. Enggak. Dipilih. Ditaruh dahan itu, di dahan itu tindakan profetik dia. Ditaruh dahan itu, disuruh berkelamin di dekat situ. Inilah sebagai tanda, Tuhan ini loh bibit yang kupilih. Keluarlah benihnya. Itu cara natural seed-nya. Jadi harus ngerti baik-baik. Kalau kita nggak ngerti apa-apa ya nggak bisa. Dalam hidup ini pun sama. Yakub itu waktu dikasih mimpi, dikasih tahu, dia percaya dan dia melangkah. Nah, masalahnya adalah kalau hari ini Tuhan kasih tahu kita, Tuhan kasih tahu Anda dan saya, kita percaya atau enggak? Tuhan ngomong, naburlah mobilmu misalnya, berikan ke si A. Makanya pasti semua orang langsung cepat bilang, ini setan kali yang ngomong. Saya kesaksian buat Anda ya, saya ini suatu hari, ini seneng mobil ceritanya. Mobil pertama saya yang saya beli, itu Nissan, tahun 88. Itu mobil yang mampu saya beli, bukan mobil terbaik, bukan. Atapnya bocor, pintunya kalau dibuka itu mesti engselnya udah nggak karuan, udah nggak lurus. Bunyinya aduh, ya mobil bobrok lah ceritanya. Tapi itu mobil yang ya saya mampunya itu gitu pada waktu itu. Dan saya senang mobil itu, karena itu mobil yang kubeli dengan uangku sendiri. Singkat cerita, mobil itu kubeli, saya pelayanan, saya kerja pakai mobil itu. Lalu suatu hari Tuhan tuh ngomong sama saya lagi di lampu merah, saya ketemu, jadi saya lagi di lampu merah, lihat, tadi saya ngelihat ada teman pendeta yang saya kenal, lagi celaka. Saya sapa dong, saya buka jendela, Pak, apa kabar? Saya cerita basa-basi, lalu saya jalan, Pak. Di tengah-tengah perjalanan itu tiba-tiba Tuhan tuh ngomong dalam hati saya kuat sekali. Kasih mobilmu ke dia. Saya bilang, loh Tuhan, ini mobil jelek loh. Bukan masalah, bukan hanya sekedar kasih. Ini sudah satu, mobilnya jelek. Kedua, ini satu-satunya hartaku. Uangku semuanya habis untuk beli mobil ini. Lah kalau ini aku kasih, lah terus aku pakai apa? Tapi Tuhan ngomong, kasih. Singkat cerita ya, kasihlah mobil ini ke dia. Udah habis mobilnya, saya nggak punya mobil. Saya kemana-mana jalan kaki. Dulu waktu itu juga nggak ada Gojek, ya udah nggak ada. Online nggak ada. Jadi saya udah kemana-mana jalan kaki, naik angkot. Singkat cerita berjalan waktu, Tuhan berkati lagi, Tuhan mulai kasih saya berkat. Saya mulai nyicil lagi mobil yang kedua, second. Saya cicil sekian tahun lamanya, kredit lah ceritanya ya. Saya cicil, belum lunas cicilan. Tiba-tiba terulang kejadian yang sama. Saya lagi di jalan, lihat lagi pendeta, lihat lagi teman yang saya kenal lagi jalan, beda orang dengan yang pertama. Lalu saya buka jendela ngobrol. Dan tiba-tiba Tuhan ngomong, kasih mobilmu buat dia. Saya bilang, ini sudah 2 kali loh. Kemarin sudah masa lagi. Dan ini cicilan belum lunas loh. Tapi singkat cerita Tuhan bicara. Saya kasih mobil yang kedua. Mobilnya hilang, cicilannya ada. Saya masih tetap nempel. Singkat cerita berjalan waktu, Tuhan berkati lagi. Saya mulai beli lagi mobil yang ketiga. Cicil lagi. Cicilan pertama belum kelar, cicilan mobil kedua belum kelar. Saya cicil lagi karena nggak bisa, kalau beli langsung nggak bisa, nggak mampu. Jadi saya cicil lagi, saya kredit lagi. Singkat cerita ada satu pelayan, suatu hari ada satu ministry telepon saya. Pak, tolong bantu doa ya. Kita pelayanan kami lagi butuh mobil Pak. Mobilnya mobil yang kita perlukan speknya seperti ini. Dan spek yang dia perlu itu adalah persis dengan mobil yang saya pegang hari itu. Dan saya bilang, oh oke, saya akan berdoa. Saya nggak kepikiran mau ngasih, enggak. Karena diminta doa ya sudah saya doa. Lalu saya berdoa, Tuhan berkati pelayanan ini karena dia butuh mobil Tuhan dan kau jamah. Lalu tiba-tiba Tuhan ngomong, aku sudah jawab doa mereka lewat kamu. Lewat saya maksudnya. Saya bilang, mana? Lah itu di depan rumah ada sudah siap semua yang dia cari, mobil yang dia perlu ada di situ. Dan saya sadar, ini jangan kebangetan, ini 3 kali loh. Tapi singkat cerita Pak, saya kasih. Istilahnya mobil hilang, cicilannya nanti di saya. Cicilan mobil kedua, mobil ketiga. Total 6 mobil hilang. 6 mobil saya beli, 6-6-nya diminta tuh. Ini kesaksian saya. Memang bukan mobil mahal. Mobil second semuanya, mobil biasa.
Tapi itu semampu saya, itu kekuatanku hari ini. Singkat cerita 6 mobil hilang. Sampai suatu ketika waktu mobil ke-6 ini hilang, kita lepas, kita kasih karena Tuhan bicara, ya sudah, kita nggak punya apa-apa. Istri saya, hari itu kami baru punya anak pertama, dan istri saya suatu hari pengen pergi ke mall, karena dia mau belanja, dia mau beli sayur, makanan, segala macam. Lalu saya bilang, saya nggak punya mobil, dan saya lagi nggak pegang uang. Untuk bayar taksi saya nggak punya. Jalan bisa nggak? Singkat cerita dia jalan kaki, Pak. Dia gendong anak saya, dia pergi jalan kaki. Di tengah jalan dia digangguin sama orang-orang tukang bangunan, disuit-suitin, dipanggil-panggil dan segala macam. Saya nggak tahu karena saya nggak ikut. Singkat cerita dia pulang, dia nangis. Wah, tiba-tiba hati saya panas. Wah, saya bilang, tunggu kamu di sini. Istri saya kaget, kamu mau kemana? Kamu mau gebukin tukang bangunan kan? Enggak. Itu kan gara-gara ngapain aku gebukin dia? Aku dikeroyok kan. Saya bilang, saya mau doa. Saya masuk ke ruang doa, saya tutup pintu, saya nangis, Tuhan, apa yang kau minta dari? Aku tidak tahan. Kau minta mobil, 1 ku kasih. Kau minta 2 ku kasih. Kau minta 3 ku kasih. 6 ku kasih. Apa yang kau minta? Tapi hari ini aku istriku dilecehkan begitu rupa. Bela. Aku udah gak pegang uang. Aku udah gak pegang, gak ada apa-apa. Aku gak punya kekuatan membela diriku sendiri. Bela. Singkat cerita Pak Bu, ini kesaksian, ini kisah nyata. Tiba-tiba ada orang telepon saya. Dia masih di ruang doa itu. Ada orang telepon saya, dia bilang begini, Pak, Bapak suka putih apa hitam? Saya tanya, apanya yang hitam dan putih ini? Dia ngomong, saya ini tiba-tiba dapat impresi Pak, Tuhan bicara dengan saya disuruh kirim mobil ke rumah Bapak, mobil baru, saya sudah pilih. Cuman masalahnya ini ada 2 warna, ada putih, ada hitam. Bapak suka yang mana? Dia bilang, saya suka dua-duanya. Dikirim Pak, mobil baru ke rumah saya. Belum kelar, gak lama kemudian ada lagi orang telepon, Pak, Tuhan suruh saya Pak, kirim mobil, ini ada Mercy. Aku kirim ya? Dikirim Pak. Ada lagi terus yang telepon, Pak, Tuhan suruh saya kirim mobil buat Pak. Ini ada BMW Pak. Dikirim Pak. Ada lagi yang telepon, dan itu berturut, dalam setahun itu berturut-turut ada yang telepon, Pak, saya punya bus, saya kirim ya. Jadi di rumah saya satu hari, itu ada 8 mobil di garasi. Dari mobil biasa, mobil sejuta umat, mobil sport yang 2 pintu, sampai mobil bus ada di sini semuanya. Tetangga saya sampai kaget, Bapak ini pendeta apa showroom mobil? Ya. Dan saya baru sadar sesuatu begini, saya ngasih mobil tahun 88, tahun 90-an, saya kasih mobil second-second semua, tapi Tuhan kasih saya jauh lebih baik. Tapi pertanyaannya adalah ini, apakah mungkin ada orang yang mau telepon saya, lalu bilang, Pak mau hitam apa putih? Pak mau BMW apa Mercy? Pak mau bus atau enggak? Apakah mungkin ada yang mau telepon kalau saya tidak nabur lebih dulu? Rasanya kok enggak ya? Enggak mungkin. Secara naturalnya kan enggak mungkin. Tapi Tuhan merancang sesuatu, semua yang kau tabur pasti kembali. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang berhutang. Dia bahkan bukan Tuhan yang mengembalikan. Bukan. Dia Tuhan yang melipat gandakan. Apa yang kau tabur akan kau tuai 100 kali ganda, 30 kali ganda, 60 kali ganda. Itu Tuhan kita. Jadi harus ngerti konsep yang benar. Yakub ngerti baik-baik. Dia tahu waktu Tuhan bicara, dia taat, dia kerjakan. Nah hari ini kalau Tuhan bicara dengan kita kerjakan apa tidak? Physical seat-nya ini loh yang penting. Kalau physical seat-nya nggak ada, ya jangan repot-repot ngomong supernatural, natural, enggak. Buang. Physical ini. Kalau kita tidak melangkah dulu, kita tidak bergerak dulu, ya nggak bisa. Terus Anda bilang, kalau salah gimana? Kalau jaminannya nggak, ini bakal balik atau nggak ada jaminan. Dengan Tuhan tidak pernah ada jaminan. Hanya kata-kata yang keluar, hanya janjinya yang keluar. Tuhan juga nggak pernah janji, pasti keluar belang-belang. Ini ya kalau nggak percaya, kalau lihat di pojok sudah ada yang belang-belang. Enggak. Dikasih tahu, tapi yang belang nggak ada Mas Yan. Yang bintik nggak ada Mas Yan. Kambing domba yang keren-keren juga nggak ada Mas Yan. Tapi dia percaya, dia melangkah, nggak usah kau gaji aku minta yang belang-belang. Apakah sudah kelihatan? Belum. Tapi dia percaya. Dia mulai taruh naturalnya, dia pilih yang kuat, ini yang akan keluar sebagai bibitnya nanti. Karena dia percaya. Hari ini saya berdoa, iman yang sama, pengertian dan pengenalan yang sama ada buat kita.
Kalau Tuhan suruh Anda nabur, saya tahu nggak enak, ngerti. Tapi itu mendatangkan kebaikan. Anda tuai yang di belakang. Lanjut ke ayat di bawahnya. Kejadian 31 ayat 13. Akulah Allah yang di battle itu di mana engkau mengurapi tugu dan di mana engkau bernasar kepadaku. Jadi Yakub nasar. Kalau kau berkati aku, kalau kau beri aku roti, kalau kau sampaikan ke rumah ayahku dengan selamat dan bla 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 bla, nanti kita bacalah. Aku akan memberikan persembahan. Aku akan memberi semua yang kau berkati kepadaku, akan kuberikan 1/10 kepadamu. Kadang orang suka salah masalah 1/10 yang diambil Maleakhi terus-terusan, terus habis gitu nanti kalau dari Maleakhi ditempurkannya ke Abraham, kasih ke Elimelek. Gak bisa. Oh Abraham, dia gak ada kewajiban, dia cuma ngasih gitu doang. Betul itu Abraham, tapi kan ini enggak. Dengan kesadaran penuh, semua yang kau berkati aku, kau berikan 1/10 kepadamu. Itu sebuah janji, Tuhan nasar. Sebagai pengingat bahwa itu semua dari Tuhan, karena dia gak punya apa. Nah, karena kenapa dia nasar? Karena dia percaya. Loncat ke bawahnya dulu bentar. Ayat 13. Maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Jadi sekarang setelah dikasih mimpi akan ada kambing domba yang belang-belang, yang coreng-coreng, yang begini-begitu. Sekarang bangkitlah, pergilah, pulanglah ke negeri sanak saudaramu itu. Disuruh pergi ke rumahnya bapaknya. Disuruh balik kampung halaman. Itu berarti suruh setor nyawa karena di sana ada Esau yang menunggu. Dia sudah curi hak kesulungan Esau, dia tipu Esau, terus disuruh pulang. Apakah gampang? Tidak. Ingat saya tadi sudah bilang, setiap kali Tuhan suruh orang lakukan sesuatu secara fisikal, semua nggak ada yang gampang, susah mesti. Ini taruhannya nyawa loh Pak Bu. Jadi jangan ngomong, jangan berpikir ikut Tuhan itu tinggal doa, tinggal ngomong, tinggal minta, jadi. Tidak. Physical sit. Kerjakan, dia pulang. Jadi merespon Tuhan itu bukan hanya masalah iman. Respon yang kita berikan buat Tuhan itu bukan hanya masalah percaya, bukan. Langkah dengan real. Physical seat-nya ini ada. Nabur yang benar, keluar yang benar. Baru kita bisa menuai yang benar. Jangan dibalik-balik urutannya. Physical dulu, natural, baru supranatural. Jangan dibalik. Mau yang supranatural, haleluya. Terus ini terserah, ya, pokoknya supranatural, percaya saja. Gak bisa. Makanya kita lama-lama jadi orang Kristen gila. Kita kepingin percaya tapi gak dapat ya ruwet. Jadi hari saya berdoa, ayolah berubahlah. Jangan bingung kalau orang jadi hidupnya susah. Jangan bingung kalau orang jadi hidupnya berantakan. Ya karena hukumnya kebalik-balik gak karuan. Tuhan kasih janji, dan saya percaya Anda tahu Anda punya janji Tuhan dalam hidup Anda masing-masing. Masalahnya janji itu akan terjadi atau tidak tergantung. Physical seat-nya ada enggak? Natural seat-nya ada enggak? Baru supranatural seat-nya terjadi. Jadi ada rutenya. Jadi kita enggak guyon-guyon gitu loh. Ngerti hukum yang benar, jangan planau. Cuek bebek, lari dari kebenaran, lari dari hukum. Sudah ditulis jangan dilanggar, sudah tulis suruh begini, tahu enggak dilakukan. Jangan ngawur-ngawur. Ingat ya, 3 hukum dalam menabur. 1, Tuhan selalu tahu apa yang kau tabur. Jangan bodoh dan jangan dibodohi. Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. 2, apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Jadi jangan berharap yang lain-lain. Kalau kau menabur, kau ingin menuai yang baik, ya taburlah yang baik. Kau ingin menuai yang berharga, ya taburlah yang berharga. Kalau kau menabur yang salah, ya kau akan tuai kesalahan. Kau akan tuai susah payah, kau akan tuai keruwetan, masalah yang banyak. Yang ketiga, prinsip kita mengerti hari ini, prinsip ketiga adalah if you sow, kalau Anda menabur, perhatikan kata kalau. Kalau Anda menabur, Anda akan menuai. Saya bacakan firman Tuhan. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Bukan uang yang dibilang, berbuat baik. Ingat ya, saya ulang lagi. Menabur bukan hanya bicara masalah uang. Uang ada dalam bagian menabur, tapi menabur bukan hanya uang. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kadang ada pendeta suka ngomong begini, kalau kau nabur pasti menuai. Salah. Kita nggak ngomong begitu. Kalau kau menabur, kita akan menuai. Kalau jika kita tidak menjadi lemah. Ada syarat. Saya jelasin baik-baik dulu satu ya. Yang ngomong pertama, bagian pertama begini. Kita pecah jadi 3 ya, supaya kita gampang.
Ayat bagian pertama dia bilang, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Jangan jemu-jemu, jangan bosan-bosan. Kata jemu-jemu, jangan bosan-bosan itu berarti bukan satu kali. Kalau nabur itu cuma satu kali, ya nggak ada bosannya, orang cuma satu kali. Tapi kalau ngomong jangan bosan ya, berarti itu berulang kali. Lakukan satu kali, dua kali, tiga kali. Jangan bosan ya, terus ya, konsisten. Berbuat baik, menabur. Karena ini konteks kita menabur dari tadi, dari ayat di atasnya. Ingat baca Alkitab itu jangan dicoman satu ayat terus sendiri tunggal, terjemahkan sesuka hati, enggak. Kita bicara masalah konteks. Jadi waktu ngomong berbuat baik itu bicara konteks menabur. Waktu Anda menabur, itu harus berulang kali. Terus-terusan, konsisten. Jangan, kalau lagi mood kita nabur, kalau enggak. Kalau lagi ada kita nabur, kalau enggak. Konsisten. Itu kata Alkitab. Jadi untuk menuai, if itu syarat. Salah satunya ini, konsisten. Jangan nabur waktu ada maunya. Oh, aku lagi butuh duit nih. Ini ada berapa? Tuhan, aku tabur, aku kasih ya. Jangan lupa balikin. Bukan. Tuhan itu bukan minta darat, dia bukan rentenir, dia bukan tukang tagih, dia bukan tukang kredit, bukan. Harus ada rule yang benar, ngerti yang baik-baik. Konsisten. Waktu kita konsisten menabur, kita akan menuai kalau tidak jadi lemah. Ini dulu, tapi kita ngerti dulu ini. Jadi menabur itu harus konsisten. Bagian kedua dia bilang begini, karena apabila sudah datang waktunya, kalau sudah datang waktu, perhatikan kata waktu. Kalau sudah ada waktu, jadi dalam segala sesuatu ada waktu. Kalau dalam kitab Pengkhotbah dibilang segala sesuatu ada masanya, ada masa menabur, ada masa menuai. Kalau nggak ada masa nabur ya nggak ada tuaian. Jadi jangan suka dilompatin. Wah nuai dulu. Kalau Tuhan berkati, kalau Tuhan kasih aku, kalau Tuhan angkat aku, nah aku akan tabur. Balik, tabur dulu, baru dituai. Oh itu sama kayak petani ngomong begini. Kalau tiba-tiba ladangku keluar padi banyak, aku akan menabur. Gak bisa, tabur dulu baru keluar padinya kan, begitu. Kalau enggak ya keluarnya cuma rumput. Gak bisa, ada hukum naturalnya, jangan lupa. Jadi ada waktunya, semua orang harus ikuti waktu. Tidak ada tuaian kalau nggak ada benih. Tidak ada tuaian kalau benih ini nggak numbuh. Tidak ada tuaian kalau benih ini nggak mateng. Tidak ada tuaian kalau benih ini tidak dikerjakan, physical seed. Tidak ada tuaian kalau benih ini tidak dituai, dipanen, diambil. Jadi jangan sekedar menuai, jangan pikirannya gampang. Kasih, serah, itu urusan Tuhan, bagaimana kita tinggal tuai. Kadang kita ini jadi orang bodoh sekali, semua digampangkan, tinggal nabur di mana nggak tahu, siapa nggak tahu, jadi apa nggak tahu. Yang penting kita sudah keluar dari tangan kita, selesai, kita tinggal tunggu bagian kita, Tuhan bekerja. Bukan. Nanti sepanjang bulan ini kita akan belajar, menabur itu ternyata ada aturannya, ada tempatnya, ke siapa, kemana, ada, nggak ngawur-ngawur. Yesus suatu ketika ngomong, kalau ada benih ditabur di tanah yang berpasir, berbatu, yang semak duri, ya dia nggak akan tumbuh. Kalau benih itu dilempar di tanah yang subur, dia akan berbuah. Sama Pak Bu, kalau Anda hari ini saya kasih Anda benih, pohon jeruk misalnya ada bijinya, biji jeruk saya kasih Anda. Lalu saya minta, Pak, Bu, tolong ditanam ini biji jeruk supaya tumbuh, berbuah yang enak, yang kita bisa makan. Lalu ada dua pilihan. Satu, ada tanah subur, rumput-rumput hijau di situ. Satunya lagi, pasir, batu, kerikil, kering, tanahnya retak-retak karena panas. Kira-kira Anda mau pilih yang mana? Anda mau pilih yang retak-retak panas itu, apa Anda mau pilih yang hijau ini? Rasanya kita pilih yang hijau. Tapi secara jasmani itu begitu. Tapi secara rohani karena kita ini bodohnya nggak karuan. Terserah gimana. Ini ada pendeta, ini ada gereja salah. Gerejanya mata duitan, pendetanya salah. Ngajar sesat. Wah, urusan dia dengan Tuhan yang penting kita kasih, kita terima. Gak bisa. Come on. Cerdaslah, berubahlah. Jangan planau. Jangan bodoh, jangan sesat gitu loh. Diatur, dipilih, aturan ditulis. Peringatan dikasih di Alkitab, dibaca Pak Bu. Hati-hati. Kalau enggak jangan salah, kalau hidup kita jadi susah, jadi berantakan. Lah salah semua. Saya bukan anti gereja, saya bukan anti pendeta, saya juga punya gereja. Tapi bukan itu caranya. Ayolah kita mulai yang bener lah, ikuti rule-nya ini loh, diikuti loh. Relnya diikuti, jalur Tuhan itu diikuti gitu loh. Baru kita bisa menuai yang benar. Nah, nanti kita belajar ada 4 macam orang.
dalam hal tuayan ini. Orang pertama itu orang yang namanya imager. Imager itu orang yang gak dewasa. Aku maunya sekarang. Nabur sekarang, tuai sekarang. Ada loh yang begitu. Satu hari saya pernah ketemu satu ibu, dia ngomong, Pak, saya lagi butuh gimana nih? Saya bilang, Bu, belajar nabur. Karena kalau kau nabur, kau nuai. Singkat cerita dia nabur. Gak nyampe 2 jam, dia telepon saya, Pak, kok saya belum nuai? Lah, kan baru, Bu. Baru hitungan jam. Tunggulah, sabar. Singkat cerita, berjalan lagi. Mungkin sekitar 4 jam atau 5 jam. Tapi dalam hati yang sama, dia telepon lagi, Pak, kok belum nabur? Tunggu, Bu. 6 jam. Pak, kok belum nabur? Kok belum nuai? Tunggu. Malam dia telepon lagi, Pak, kok belum ada tuayan apa-apa? Tunggu, Bu. Malam telepon lagi. Saya lama-lama dongkol, Bu. Gini aja deh, ku balikin deh taburannya, benihnya. Gak sanggup saya. Sangat immature. Anda nanam jagung aja loh, gak usah jagung deh, tauge lah. Taruh di kapas basah. Anda taruh gak langsung tumbuh, tunggu dong. Berapa hari, sehari, 2 hari. Ini, kita ini kadang-kadang sama. Kita kepingin berkat besar, nabur seala kadarnya, cepat. Aku mau sekarang, gak bisa. Itu orang immature sekarang. Maunya sekarang, gak bisa. Ada orang kedua, orang desperate. Oh, aku mau nuai. Terserah apapun yang penting dituai. Apa aja, berapapun terserah deh. Gak jelas. Mau kecil, mau jahat, terserah pokoknya ada. Ini kasihan kan. Akhirnya ngawur-ngawur seumur hidup gak pernah benar. Salah semua. Dan ingat ya, semua yang Anda tabur dalam kesalahan akan menuai kebinasaan. Jadi jangan berpikir ya cuma sekali ini. Sekali ini akan berlangsung seumur hidup. Anda jangan salah. Jadi jangan desperate. Jangan ngawur-ngawur. Yang ketiga, ada namanya yang orang faithful. Faithful itu, aku mau nuai. Di waktu yang tepat nanti. Kalau sudah waktunya aku mau. Sama seperti ayatnya. Apabila sudah datang waktunya, ditunggu. Tunggu kalau waktunya udah datang. Itu faith. Bagus. Tapi ada yang keempat. Mature man. Orang yang dewasa. Saya mau nuai dengan cara yang benar dan waktu yang benar. Kalau caranya benar, waktunya tepat, itu namanya kelimpahan. Petani itu nggak ada yang immature. Tanam terus kepingin keluar sekarang, nggak ada. Itu bojengling. Nggak ada juga petani yang desperate. Tanam terserah keluar apa kita petik pokoknya langsung. Belum kuning terserah, pokoknya adanya apa langsung kita jual. Nggak ada juga. Nggak ada juga petani yang, ada juga petani yang faithful. Dia nabur, dia tunggu sabar. 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Saya punya pohon kelapa di luar di taman. Saya nunggu pohon kelapa ini untuk berbuah itu 5 tahun. Selama 5 tahun pertama, banyak orang, tukang taman terutama, itu ngomong, tebang aja Pak, ini pohon kayaknya mati deh. Ternyata tidak. 5 tahun, umur kelima, dia baru keluar buahnya. Dan melimpah-limpah sampai sekarang. Sampai hari ini, buah itu masih keluar. Jadi saya setiap berapa bulan sekali mesti potongin semua. Kita pesta kelapa setiap hari. Itu faith. Tapi petani yang benar, bukan cuma faithful. Mature. Makanya Paulus bilang, kau bukan seharusnya bukan lagi jadi anak-anak rohani. Siapakan keras, diubah, mature. Tuhan tidak akan mengambil mempelai anak kecil. Dia mengambil mempelai yang siap, yang mature, yang bertumbuh, yang penuh, yang whole. Right way, menabur dengan cara yang benar, menuai dengan cara yang benar, menuai dengan waktu yang tepat. Hasilnya kelimpahan. Jadi waktu petani pengen nanam durian, dia harus tahu musimnya. Dia harus tahu panennya. Dia harus tahu waktunya. Kalau bukan musimnya dicabut ya nggak bisa, nggak karuan. Jadi harus tahu. Itu 4 orang. Saya berdoa Anda jadi orang yang mature. Tahu. Setiap benih yang kau tabur pasti kembali. Ingat, Tuhan kita bukan Tuhan yang mengambil, dia bukan Tuhan yang mengembalikan, dia Tuhan yang melipat gandakan apa yang kau tabur. Jadi harus ngerti baik-baik. Yang ketiga, Alkitab menulis, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Perhatian kata jika, if, kalau. Di dalam kata ini, di dalam rumusan ini nanti berarti itu bicara syarat.
Kalau kau akan diberkati. Kalau. Ya kalau nggak dikerjakan ya nggak jadi. Kau akan kuberi uang 1 juta kalau bisa datang ke rumah ini dalam waktu 3 menit dari sekarang. Kalau ternyata lebih dari 3 menit, ya duitnya nggak datang dong, nggak jadi. Itu syarat. Kau akan kasih makan kalau kerjaanmu sudah kelar. Nah kalau belum kelar, ya nggak dapat makanannya. Itu kalau, if, syarat. Dan Tuhan ternyata sama. Kau akan menuai kalau, if we faint not. Kalau kita tidak jadi lemah. Dalam sini kita akan belajar tentang ada rule of the game. Tentang menabur. Rule pertama itu namanya rule of faith. Apa yang Anda tabur, pasti tumbuh. Pasti. Apa yang kau tabur apapun itu. Secara fisikal, natural, pasti tumbuh. Pasti, ingat baik-baik. Semua yang kau tabur, pasti tumbuh. Tabur jahat, pasti tumbuh. Tabur baik, pasti tumbuh. Tabur murah, pasti tumbuh. Tabur berharga, pasti tumbuh. Apapun yang kau tabur, pasti tumbuh. Pasti. Tapi belum tentu dituai. Tapi tumbuh dulu. Itu namanya rule of faith. Harus ngerti dulu. Ada yang kedua namanya rule of faithfulness. Rule of faith, hukum iman dan hukum kesetiaan. Rule of faithfulness. Apa yang kau tabur pasti tumbuh dengan waktu. Sabar. Kalau nggak sabar ya nggak bisa. Harus, nggak ada yang instan. Mie instan aja harus nunggu kok. Kan nggak buka plastik terus langsung empuk. Enggak. Buka, masukin dalam air panas, air rebusan, tunggu berapa menit, siapin bumbu, aduk-aduk baru bisa dimakan. Sama. Rule of faithfulness. Semua yang kau tabur perlu waktu untuk bertumbuh. Jadi sabarlah. Yang ketiga namanya rule of painting. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya begini. Kita akan menuai if we faint not. Kalau kita tidak menjadi lemah, tidak menjadi lelah, faint. Jadi Anda akan Anda akan menuai kalau Anda tidak menjadi lemah dan tidak menjadi lelah, tidak menjadi putus asa. Kalau kita nabur terus lama banget terus capek terus terang, ya nggak dapat apa-apa. Rule of painting. Tuain Anda ingat ya pertama, pasti setiap benih pasti tumbuh, pasti. Rule of faithfulness, setiap benih Anda pasti tumbuh dengan waktu. Rule of painting. Rule ini berkata setiap benih yang Anda tabur pasti tumbuh dengan waktu kalau Anda tidak menjadi lemah, tidak menjadi lelah, tidak putus asa, tetap dikerjakan, konsisten. Ingat yang tadi, jangan jemu-jemu, terus tuaian itu dikerjakan, taburan itu dikerjakan terus dengan setia. Ditunggu, pasti. Baru terakhir akan keluar namanya rule of fruit bearing. Hukum menuai. Jadi orang kadang suka ngomong, hukum tabur tuai, kita nabur kita nuai. Ini langsung diloncati, yang gue ini kemana? Tabur, ada rule of faithfulness, ada rule of painting, baru rule of fruit bearing, baru hukum menuai. Jangan dipotong, tabur tuai. Itu gampang bener, enggak loh. Makanya kita jadi gampang kecewa dengan Tuhan karena begini. Kita pahit dengan hidup karena begini. Langsung loncat. Ini mana? Ada namanya rule of fruit bearing. Dikatakan begini, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Perhatikan. Pohon, buah akan berbuah. Kalau, ini rule of fruit bearing. Kalau buah ini nempel di batang pohon yang benar. Yesus pokok kita jarangnya. Kalau kita nggak melekat kepada Tuhan, apa yang mau dituai? Buah ini keluar dari mana? Saya punya banyak pohon di depan. Ada belimbing, ada mangga, ada anggur. Kalau Anda cabut buah belimbing, Anda taruh di meja, dia nggak akan tumbuh. Perlahan-lahan, cepat atau lambat dia pasti. Kalau kita mau dia bertumbuh, bertambah besar, jadi manis, dia harus tetap nempel di pokok yang benar, di batang yang benar. Sama, kalau Anda kabur dari Tuhan, run away, lari dari kebenaran, lari dari kebaikan, lari dari keamanan Tuhan, nggak ada. Kalau Anda lelah, kalau lemah, kalau putus asa, desperate, hilang.
Jadi harus saya berdoa baik-baik. Menabur tuai itu nggak segampang kita ngomong. Menabur ada hukum di dalam. Belajar baik-baik, hidupi baik. Dan saya berdoa, saya sungguh-sungguh berdoa hari ini. Tuhan berkati kita melimpah. Tuhan berkati kita dengan heran. Saya berdoa hari ini belajar jadi Yakub. Kalau Tuhan bicara, responlah apa yang dia bicara. Jawab, melangkahlah. Physical, it, natural, it, supernatural. Saya berdoa hari ini dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan buat perkara ajaib dalam hidup kita. Ayo melangkah. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi Bapak Ibu dimanapun kau berada, saya tahu, saya percaya Tuhan pasti punya cara bicara dengan kita. Dan saya tahu kita ngerti kok apa yang kita kerjakan. Tapi saya cuma minta satu hari ini, ayo melangkah. Physical kita ada, natural kita ada, supernatural kita ada. Saya berdoa, lihat perubahan Tuhan ajaib dalam hidup kita. Kita berdoa sama-sama ya. Bapak, kami berdoa hari ini dimana kami berada, biar kami belajar menjadi anak Tuhan yang berhikmat, mengerti, bukan planau, bukan full, bukan yang bodoh, bukan yang dibodohi. Sebab Allah yang kami sembah bukan Tuhan yang membiarkan dirinya dipermainkan. Biar hari ini kami belajar dari orang-orang yang mendengar firman, yang belajar dan menghidupinya. Biar kami belajar percaya, kami tahu siapa yang bicara buat kami tahu siapa yang bicara kepada kami tahu apa yang sedang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kami. Biar hari ini kami punya keberanian untuk melangkah, untuk menabur, untuk melakukan sesuatu dalam hidup kami. Untuk mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Untuk mendapatkan apa yang sedang Tuhan siapkan buat kami. Terima kasih Bapak, sebagai hamba Allah saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kau jamah setiap orang mendengarkan siaran ini Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan jamah. Saat Tuhan bicara untuk menabur, untuk melepas sesuatu, biar Tuhan berikan keberanian buat mereka melangkah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua percaya katakan sama-sama, amin. Nikmati hidup yang diberkati Tuhan Bapak. Jangan takut dengan berkat Tuhan, jangan takut dengan taburan, sebab setiap kali Anda menabur itu adalah pintu gerbang dari berkat Allah. Jadi nikmati baik-baik. Hari ini saya berdoa sepanjang hari ini. Saat Tuhan bicara buat Anda, saat Tuhan suruh Anda nabur, saat Tuhan suruh Anda melepas sesuatu, ujilah dan lakukan. Dan saya berdoa baik-baik, berkat Tuhan ada. Dan kita akhiri ibadah kita hari ini. Saya percaya hari ini di mana-mana berada, enjoy your Sunday, enjoy your weekend, enjoy with your family. Karena hidup Anda adalah hidup yang diberkati Tuhan. Jadi kita katakan kita sama-sama, kita katakan amin dimanapun Anda berada, katakan amin yang keras setiap perkataan berkat ini, sebab amin mengikat janji Tuhan jadi nyata dalam kehidupan kita. Bapak kami berdoa, kami percaya dalam nama-Mu, diberkatilah pekerjaan kita, diberkatilah usaha kita, apapun yang kita sentuh, yang kita kerjakan dijadikan Tuhan berhasil. Biar kita naik jadi kepala dan bukan ekor, biar kita jadi orang-orang yang memberi bukan meminta-minta, biar kita jadi orang kelimpahan bukan yang kekurangan. Dan kami terima berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, semua percaya katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.